Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas PAS PAIPP kelas 5 tahun lalu. Langsung saja kita mulai. Nomor 1. Ayat-ayat Al-Quran di bawah ini adalah bagian dari surat At-Tin. Adapun ayat ke-7 ditunjukkan pada huruf A. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nomor 2. Wahadzal baladil amin. Lafal di samping adalah surat At-Tin ayat ketiga yang artinya B. Dan demi kota Mekah yang aman ini. Nomor 3. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna Al-Hayyu, artinya Allah itu Maha C. Hidup. Nomor 4. Allah Subhanahu wa taala dapat membinasakan semua makhluknya kapan saja dan di mana saja mereka berada. Hal ini membuktikan Allah Subhanahu wa taala bersifat B. Al-Mumit. 5. Kitab suci terakhir sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu yaitu kitab D. Al-Quran. 6. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel dan pokok ajarannya berisi tentang A. 10 perintah Tuhan. Nomor 7. Lurus hati tidak curang mengatakan sesuai dengan yang sebenarnya terjadi adalah pengertian dari A. Jujur. 8. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan kewajiban setiap anak selama tidak C. Melanggar larangan Allah. 9. Perilaku menghargai sesama manusia dilakukan dengan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan B. Kekurangan. 10. Melaksanakan puasa Ramadan bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat, hukumnya adalah D. Wajib. 11. Nabi Daud alaihissalam adalah salah satu Rasul Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberi mukjizat D. Suaranya sangat merdu. 12. Rumah khusus yang dibangun Nabi Sulaiman alaihissalam untuk beribadah kepada Allah disebut D. Bait Al-Maqdis. 13. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi C. Harun alaihissalam. 14. Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah menggantikan dan meneruskan dakwah Nabi B. Ilyas alaihissalam. 15. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW terkenal kejujurannya sehingga diberi gelar A. Al-Amin. Rom 2 nomor 16. Al-Quran terdiri dari 114 surat. Salah satunya surat At-Tin urutan ke-95 dalam Al-Quran. 17. Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri sendiri, tidak bergantung pada satupun makhluknya untuk selama-lamanya dan mengurus segala perkara atau urusan alam semesta. 18. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna. Al-Ahad. 19. Makan dan minum secara teratur, selalu menjaga kebersihan badan agar tetap sehat adalah meneladani Asmaul Husna. Al-Hayyu, Allah Maha Hidup. 20. Kitab suci diturunkan kepada umat manusia untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. 21. Melaksanakan sholat tepat waktu, rajin membaca Al-Quran, dan menjauhi perbuatan tercela adalah contoh perbuatan jujur kepada Allah. 22. Perilaku jujur dapat mendatangkan banyak manfaat, diantaranya adalah akan mendapat kepercayaan dari orang lain. 23. Orang yang memiliki sikap jujur ketika berjanji maka ia akan menepati. 24. Kedua orang tua adalah orang yang sangat berjasa kepada kita. Untuk kita harus berbakti kepada keduanya, di antaranya dengan menaati atau melaksanakan nasihatnya. 25. Saling menghargai perbedaan antar sesama manusia dapat menciptakan kerukunan dan dapat mempererat persatuan dan kesatuan. 26. Menghargai keyakinan orang lain dilakukan dengan cara tidak mengganggu atau melarangnya beribadah sesuai
ajaran dan keyakinannya masing-masing. 27. Ketika diskusi sebaiknya semua pendapat ditampung dan dibahas bersama, kemudian diputuskan dengan bijaksana. Hal ini merupakan contoh penerapan menghargai pendapat orang lain. 28. Melatih kesabaran, menanamkan rasa kasih sayang, dan bersyukur atas nikmat Allah termasuk hikmah ibadah puasa. 29. Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja setelah berhasil mengalahkan Raja Jalut. 30. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah, di antaranya adalah dapat berbicara dengan binatang. 31. Burung yang mengikuti perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah burung hudhud. 32. Sebagai seorang murid seharusnya meneladani perilaku pantang menyerah Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. 33. Pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman ada seorang ratu yang menguasai negeri Sabak dan menyembah matahari. Ratu itu bernama Bilqis. 34. Nabi Ilyas alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel atau Ba'al-Ba'. 35. Kebiasaan kaum Nabi Ilyas alaihissalam adalah menyembah patung berhala yang bernama Ba'al. 36. Karena kedurgaannya, kaum Nabi Ilyas alaihissalam diberi musibah kekeringan selama 3 tahun. 37. Nabi Ilyasa adalah putra dari paman Nabi Ilyas yang bernama Akhtub bin Ajus. 38. Pada zaman Nabi Ilyas alaihissalam, rakyatnya hidup aman dan makmur karena umatnya selalu patuh kepada perintah dan ajaran beliau. 39. Setelah Nabi Ilyasa wafat, kaumnya meninggalkan hukum-hukum pada kitab Taurat dan kembali kepada kekufuran sehingga Allah Subhanahu wa taala melenyapkan nikmatnya. 40. Setelah beberapa lama berkholwat di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Saat itu beliau berusia 40 tahun. Rom 3 nomor 41. Surat At-Tin merupakan salah satu surat dalam Al-Quran. Sebutkan 3 isi kandungan Quran surat At-Tin. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya atau sempurna. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan manusia ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Yang ketiga, orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus dan dimasukkan ke dalam surga. 42. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab suci kepada rasul-rasulnya sebagai pedoman hidup manusia. Sebutkan 3 kitab suci Allah beserta rasul yang menerimanya. 1. Kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. 2. Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. 3. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. 43. Guru adalah salah seorang yang sangat besar kepada kita, juga sebagai orang tua kedua di sekolah. Jelaskan 3 cara menghormati guru. 1. Menyimak pelajaran dengan baik. 2. Bertutur kata sopan dan santun kepada guru. 3. Tersenyum dan mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. Nomor 44. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat kita tunggu-tunggu, karena semua amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Sebutkan 3 amalan di bulan Ramadan. 1. Puasa. 2. Sholat tarawih. 3. Tadarus Al-Quran. 45. Jelaskan 3 keteladanan dari kisah Nabi Daud alaihissalam. 1. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang yang taat kepada Allah. 2. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang yang pemberani dan pantang menyerah. 3. Nabi Daud alaihissalam seorang yang dermawan dan rendah hati. Sekian pembahasan soal kita kali ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.